Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Permatasari. Saya dari kelas 5 CPAI. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya untuk memenuhi tugas terstruktur pada mata kuliah Islam dan Sains untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dengan judul Entropi dan Keteraturan Tata Surya. Nah, yang dimana telah kita ketahui bahwa entropi adalah ukuran ketidakteraturan dalam suatu sistem termodinamika. Semakin tinggi entropi, semakin tidak teratur suatu sistem. Nah, dalam sains, entropi berkaitan dengan hukum kedua termodinamika yang menyatakan bahwa energi dalam suatu sistem akan cenderung menyebar. Nah, sedangkan dalam Islam, konsep keseimbangan sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Dalam Quran surah Ar-Rahman ayat 9 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tuhsirul mizan. Yang artinya, dan tegakkanlah keseimbangan dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa segala ciptaan Allah memiliki keseimbangan yang sempurna. Jika manusia merusak keseimbangan itu, maka akan timbul yang namanya kekacauan. Selanjutnya yaitu keteraturan tata surya. Tata surya terdiri atas nama matahari dan benda-benda langit seperti planet, bulan, asteroid, dan komet yang bergerak teratur mengikuti hukum fisika seperti hukum gravitasi dan hukum Kepler. Nah, keteraturan inilah bukti bahwa alam semesta diciptakan dengan perencanaan dan keteraturan yang sangat sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu pembentukan tata surya, yang dimana menurut sains ada beberapa teori yang menjelaskan proses pembentukan tata surya. Yang pertama yaitu dari teori nebula, yaitu tata surya berasal dari kabut dan debu yang memadat karena gravitasi. Yang kedua yaitu teori das protoplanet, yaitu planet terbentuk dari cakram gas dan debu yang berputar di sekitar matahari muda. Yang ketiga yaitu teori kumpulan planet, yaitu planet terbentuk dari awan gas kecil yang mengelilingi bintang muda. Nah, sedangkan menurut Islam, pembentukan tata surya adalah manifestasi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yang dimana semua benda langit bergerak sesuai garis edarnya, sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran, Quran surah Al-Anbiya ayat 33 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamara kulli fi falaki yasbahun. Yang artinya, dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, yang dimana masing-masing dari keduanya itu berada dalam garis edarnya. Nah, dari ayat ini menjelaskan bahwa seluruh benda langit memiliki orbitnya masing-masing, bergerak dengan keteraturan yang telah Allah tetapkan. Selanjutnya ada juga dari Quran surah Yasin ayat 38 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsu tajri limustaqarrin laha, dzalika taqdirul azizil alim. Yang berarti, dan matahari berjalan di tempat peredarannya, demikianlah ketetapan Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa pergerakan matahari bukanlah kebetulan, tetapi hasil dari ketentuan dan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Nah, yang selanjutnya yaitu sistem tata surya, yang dimana sistem tata surya ini terdiri dari matahari sebagai pusat dan sumber cahaya dan juga energi, yang dimana semua planet-planet itu mengelilingi matahari seperti planet Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus, serta ada juga planet kecil seperti Pluto, Ceres, dan lainnya. Dan juga
satelit alami dan buatan asteroid dan komet juga mengelilingi matahari. Nah, semua benda ini bergerak secara harmonis mengikuti orbitnya karena pengaruh gravitasi matahari. Baiklah, kesimpulan dari presentasi saya yaitu entropi menggambarkan kecenderungan menuju ketidakteraturan, tetapi keteraturan tata surya menunjukkan adanya sistem yang seimbang dan teratur sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, sains juga menjelaskan prosesnya secara ilmiah, sedangkan Islam menjelaskan makna spiritual dan ketetapan ilahiyah di balik keteraturan tersebut. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.